شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. Jemaah Bapak Ibu salat subuh yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu di hari yang terbaik ini, hari-hari Ramadan, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia dan nikmat yang Allah beri kita, sehingga hari ini kita bisa melakukan dua amalan utama. Yang pertama adalah kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara bersama-sama berjamaah, dan tentu hanya itu sangat besar di sisi Allah Taala. Yang kedua, kita juga sementara melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Ma'al muslim jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-22 Ramadan kita kali ini. Itu artinya bahwa perjalanan Ramadan kita tidak akan lama lagi akan meninggalkan kita. Tentu saja kita bergembira dengan datanya Ramadan itu, kita bisa merasakan amal soleh dan ketaatan. Namun di sisi lain juga kita bersedih bahwa Ramadan akan meninggalkan kita dan kita tidak lagi memiliki waktu-waktu terbaik untuk beramal soleh sebagaimana waktu-waktu terbaik yang berada di sepanjang bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, di waktu-waktu yang tersisa ini kita diminta betul-betul untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk perbanyak amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah kita, contoh yang sangat amat baik buat kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu-waktu terbaik itu, terutama di 10 akhir-akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena di dalam 10 akhir Ramadan, disitulah sebenarnya inti dari ibadah Ramadan sendiri. Disitulah intinya. Kenapa demikian? Karena ada salah satu hari, ada salah satu malam yang Allah sebutkan lafaznya di dalam Al-Quran, satu surah penuh, dan anak-anak kita hafal surah itu, surah Al-Qadr. Di ayat ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun, Lailatul Qadri khairun, baik, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang Lailatul Qadar itu memerintahkan kita sebenarnya dalam Bukhari, taharru Lailatul Qadri fil witri min asyra'i Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir-akhir Ramadan. Hadis ini tidak secara spesifik menyebutkan ganjil yang mana sih? Apakah 21 ataukah sementara malam 23, 25, 27, 29? Nabi tidak menyebutkan, hanya taharru lailatul fitri, cari malam-malam ganjil. Kenapa Nabi tidak menyebutkan itu secara jelas? Agar memotivasi kita betul-betul memanfaatkan 10 hari-hari terakhir Ramadan. Andai saja Nabi SAW menyebutkan lafaznya, satu saja lafaznya itu diyakini kesahihannya, bahwa Ramadan itu hanya jatuh pada tanggal 23 Ramadan misalnya, maka hampir
dapat kita pastikan, ini tidak semua, tapi hampir dapat kita pastikan bahwa kita tidak akan maksimal di 22 malam sebelumnya, karena kita tertuju pada malam 23. Dan setelah itu juga 24 kita tidak akan maksimal, karena kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ketiga. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak menyebutkan, dan memang Nabi juga tidak tahu kapan pastinya Lailatul Qadar itu. Kalau saja Nabi SAW yang sangat dekat dengan Allah, kekasih Allah, orang pertama masuk dalam surganya, mendapatkan jaminan ampunan, orang yang maksum, tidak tahu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kita tentu jauh lebih tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kami akan berusaha menyebutkan secara singkat 3 atau 4 tips mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah Nabi SAW itu ketika 10 akhir bulan, maka beliau akan bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah beliau alaihissalatu wassalam. Padahal beliau adalah Nabi, Rasul yang paling kuat ibadah. Tetapi justru di 10 akhir bulan beliau alaihissalatu wassalam lebih giat itu beribadah kepada Allah tabaraka taala. Sebagaimana disebut oleh hadis, karena Rasulullah yajtidu fil ashrar ma la yajtidu fi ghairihi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari lainnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, dia mengatakan, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, jika ada Nabi SAW ketika masuk 10 akhir Ramadan, syadda izarahu, mengencangkan pinggang sarungnya. Artinya beliau lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahya lailahu, juga menghidupkan malam-malamnya. Bukan berarti bahwa Nabi tidak tidur. Nabi mungkin tidur, cuma tidurnya sangat amat sedikit. Sangat amat sedikit. Dan tidak mentang-mentang karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang mendapatkan jaminan, lalu beribadah sendiri. Ternyata beliau juga membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentang-mentang saya kan Nabi, saya Rasul, kalian tidak usah ibadah, cukup saya saja jaminan. Tidak. Tapi beliau juga membangunkan keluarganya. Itu artinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai seorang kepala rumah tangga tidak serta-merta hanya ibadah saja, tapi keluarga juga harus dibangunkan untuk berada di 10 akhir-akhir Ramadan kita. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di masjid atau iktikaf. Nabi SAW juga melaksanakan seperti itu selama 10 hari. Kenapa demikian? Orang yang beriktikaf di masjid, dia akan dikondisikan dengan berbagai amalia dilakukan orang-orang yang beriktikaf. Di dalam iktikaf itu tentu ada yang mengaji, ada yang baca Al-Quran, ada yang mungkin sambil murojaah hafalnya, ada yang juga mungkin sambil berzikir, ada yang sementara salat sunnah, ada yang meminta ampun kepada Allah. Itu memberikan motivasi kepada orang yang lain itu berarti melakukan ibadah tersebut, dibandingkan kalau kita berada di rumah kita sendiri. Kalau kita di rumah sendiri mungkin baru baca 1 halaman kita sudah capek karena tidak ada kita lihat, capek kita tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di rumah potensi untuk bangun melaksanakan ibadah itu mungkin saja ada, tapi kecil kemungkinannya. Dan kita tidak melakukan keutamaan beriktikaf di masjid. Kalau kita tidur di rumah, kita mungkin style alarm di HP kita. Kita kasih tahu istri kita, kasih bangun saya jam 2 ya, saya mau salat malam. Begitu kita dikasih bangun sama keluarga kita, mungkin saja kita sudah sangat capek, sangat lelah di siang hari, mungkin sudah bekerja dengan kegiatan lain. Dibangun kita, lalu kita katakan, tunggu dulu, 10 menit lagi baru saya bangun. Kalau keluarga kita luput menyampaikan hal itu dan kita ketiduran, 2 kemungkinan.
Bisa 10 menit kemudian kita bangun atau 10 menit sebelum azan kumandangkan. Itu berbeda kalau kita di masjid itikaf. Kalau kita di masjid jamaah sekalian, bagaimanapun capeknya kita kalau dikasih bangun, ikhlas atau tidak, ridho atau tidak, begitu dibangunkan kita pasti bangun. Bangke Pak, jam 2 kita sholat malam. Pasti kita bangun. Kita lama rasakan itu kan, tidak mungkin kita tidur sementara jemaah melakukan ibadah sholat malam. Seperti itu. Yang ketiga adalah memperbanyak infak dan sedekah kita. Memperbanyak sedekah-sedekah terbaik kita, dan momentum Ramadan inilah momentum terbaik untuk kita melakukan sedekah-sedekah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah menjadi orang yang bakhil, jangan menjadi orang yang kikir, terutama di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui apakah impak kita nanti ini merupakan impak terakhir di bulan Ramadan, atau kita masih bertemu lagi dengan orang akan datang untuk berimpak kembali. Maka pergunakan waktu untuk berimpak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, imma 29 hari atau 30 hari. Kalau dalam waktu durasi yang 29 itu, 30 hari itu, kita tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, adakah waktu terbaik lagi? Adakah masa terbaik lagi yang mampu menandingi Lailatul Qadar, menandingi Ramadan itu? Tentu tidak ada. Inilah waktu yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan. Meski memang kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa diwajibkan kepada sekalian bulan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagai wajib kepada kalian untuk wajib orang terdahulu untuk berpuasa juga. Hanya saja orang terdahulu berpuasa juga diwajibkan, tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya dikhususkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya meyakini bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya minta? Nabi tidak mengajarkan minta rezeki yang banyak, minta keturunan kalau belum punya anak, minta sama Allah dikasih anak, tidak. Nabi cuma mengatakan kuli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan. Kalau saja Nabi meminta ampun seperti tidak memerintahkan pada keluarga beliau untuk meminta ampun pada istri ahlul baitnya Rasulullah, meminta ampun kepada Allah, maka tentu pertanyaan kita adalah umat akhir zaman, umat yang kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas takwa kita sangat amat jauh dari, tidak usah Rasulullah, dari sahabat saya sangat amat jauh. Maka sangat lebih layak kalau kita memperbanyak istighfar kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul du'a. Bulan Ramadan ini bulannya doa. Maka Allah bentangkan siang dan malamnya memperbanyak doa. Khususnya di kala siang hari kita berpuasa, doa sangat makbul. Maka jangan pernah kita sia-siakan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus memperbanyak pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang paling banyak kelalaiannya, paling banyak kesalahannya, paling banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang terdahulu, para sahabat. Mereka orang yang paling kuat memohon pengampunan. Sementara kita ini sangat jauh kualitas ibadah kita, sangat tidak terlalu kenal Allah dibandingkan para sahabat. Maka tentu saja kita berharap bahwa dengan datang Ramadan ini memperbanyak doa-doa kita di siang malam ini, terutama di waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab seperti waktu sebelum berbuka. Mintalah kepada Allah dipanjangkan usia kita, dan diminta kepada Allah agar diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar
kita keluar dari Ramadan di dalam keadaan kita bersih artinya bahwa bersih dari segala dosa kekeliruan yang kita lakukan sepanjang tahun sebelumnya, agar kita mendapatkan pengampunan. Kita keluar dari Ramadan dalam keadaan fitrah, kembali suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sisa berapa lagi? Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baik hari yang tersisa ini. Jadikan Ramadan ini seolah-olah malam terakhir buat kita untuk motivasi betul beribadah semaksimal mungkin. Kita tidak lagi mengatakan, karena saya tidak maksimal 22 hari, nanti tahun depan baru saya beribadah. Tidak ada jaminan. Kita tidak memiliki sedikit pun jaminan kita dipertemukan dengan tahun yang akan datang. Maka hari-hari yang tersisa ini, 8 hari atau 7 hari lagi, pergunakanlah betul-betul untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Salat yang terbaik, sedekah yang terbaik, baca Al-Quran yang terbaik, dan seluruh amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, malam yang sangat dimuliakan, bulan malam yang sangat diagungkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, inilah yang bisa kami sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Amin. Allahumma amin. Inilah yang saya sampaikan dari Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum